Shalom. Sekali lagi, shalom. Kurang keras itu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan pasti luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, minggu ini kita bicara tentang serving the church, melayani di gereja. Saudara, setiap kita harusnya melayani di gereja. Setiap kita, setiap pribadi kita, setiap individu dari kita ini, kita harusnya melayani. Amin. Harusnya kita melayani. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Kenapa sampai kita harus melayani? Tapi perhatikan baik, kita diciptakan oleh Tuhan pasti dengan tujuan yang sama. Dengar. Kita diciptakan oleh Tuhan pasti dengan tujuan yang sama. Salah satunya itu melayani Tuhan. Amin. Nah, gereja yang tempat saudara berdiam, gereja yang tempat saudara bertumbuh, bahkan gereja di tempat saudara berbuah ini, yang setiap minggu saudara bisa hadir di sini, yang sudah berjemaat di sini, sebenarnya saudara punya hak untuk melayani. Dengar. Saudara punya hak untuk melayani. Tapi semua sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih bagi kita. Itu kita harus melayani. Kalau enggak ya, hidup kita ini akan sia-sia, saudara. Nah, orang bilang gini, ya Pak bisa melayani. Ya saya bisa melayani di keluarga, saya bisa melayani di tempat bisnis, di toko, saya bisa melayani di jalanan, saya bisa melayani di sekolah, saya bisa melayani di mana saja. Betul, kita bisa melayani di mana saja. Tapi dengar, Tuhan berikan komunitas kita di gereja ini untuk saling melayani. Haleluya. Kamu bisa melayani di mana-mana karena mulainya dari sini, dari gereja. Kenapa demikian? Kenapa demikian begitu? Karena gini, di sini kamu akan mendapatkan pembekalan yang baik, kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika kamu melayani, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Yang setuju katakan amin. Ya kalau enggak, kamu enggak tahu bagaimana harus melayani. Dimulai dari mana? Dimulai dari komunitas gereja ini. Jadi saudara, kita harus melayani di dalam gereja kita. Yang setuju katakan amin. Loh, ya jadi gini, saudara punya kapasitas atau karunia di mana, yang udah pakai itu untuk melayani Tuhan di gereja ini. Pakai, jangan disimpan. Haleluya. Jangan lihat orang nyanyi terus atau lihat orang melayani terus saudara yang ngomel-ngomel di belakang, saudara yang bisik-bisik di belakang. Ih, jadi dia tuh begini ya dia. Kamu sendiri nggak pernah naik di sini. Kamu sendiri nggak mau melayani Tuhan. Halo, kita punya hak dan kewajiban untuk melayani di gereja tempat kita bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya dong. Jadi kita punya hak dan kewajiban untuk melayani di gereja tempat kita bertumbuh, tempat kita makan, tempat kita berbuah. Jadi nggak ada dari satu pun yang bilang begini, oh saya nggak mau melayani. Harusnya kita harus mau melayani. Seperti ini tolong. Nah kita lihat Efesus, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Perhatikan baik-baik. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita lihat gini, jangan lihat dulu jeripayamu tidak sia-sia, tapi kita lihat atas dulu. Ya, coba perhatikan. Dia bilang gini, karena itu saudara-saudara yang kekasih, semua kita. Dia tidak bilang begini, oh Paulus saja, oh Timotius saja, oh Hari saja, oh Teti saja, oh siapa lagi? Iren saja. Siapa? Enggak. Tapi dia bilang ini saudara-saudara semua. Dia bilang saudara-saudara semua. Dia bilang berdirilah teguh, jangan goyah. Dengar, pelayanan di gereja gak boleh ada yang bercabang hati.
Dengar baik. Pelayanan di gereja nggak boleh ada yang bercabang hati. Yang setuju katakan amin. Semuanya harus fokus menyembah. Semuanya harus fokus untuk Tuhan. Tidak punya motivasi yang lain. Oh, nanti kalau saya melayani supaya saya ditinggikan. Oh, supaya saya diagung-agungkan. Supaya saya dipuji-puji. Nggak boleh. Cuma Tuhan yang bisa dipuji. Cuma Yesus yang bisa dipuji. Yang setuju katakan amin. Yang lainnya nggak bisa. Oh, saya punya motivasi gini, melayani Tuhan. Saya harus supaya dapat uang. Aku dapat PK di sini. Saudara, itu bukan. Itu bukan yang paling utama dalam hidup kita. Yang paling utama begini, kita senangkan Tuhan kita. Kita senangkan Allah kita. Yesus Kristus namanya. Jadi kita harus teguh dengan itu. Kita harus tahu kebenaran itu dulu. Jangan sampai kita salah. Amin. Jangan sampai kita salah. Ketika kita melayani, dia bilang, aduh, kok nggak ada yang puji saya ya? Berhenti deh, nggak usah deh. Besok saya nggak mau melayani lagi. Oh, ketika saya melayani kok nggak ada kasih dan dapat PK sih? Ngapain lagi saya di sini? Kok nggak ada yang dekat dengan saya sih ketika saya melayani? Nggak peduli saudara. Saudara melayani, orang mau dekat ke, orang mau jauh ke, orang mau antara jauh dan dekat, apa sih? Sedang-sedang saja ya. Kayak lagu aja, sedang-sedang saja. Itu mau gimana pun, saudara harus tetap menyembah Tuhan. Saudara harus tetap melayani Dia. Kenapa? Karena yang saudara layani bukan manusia. Amin. Yang saudara layani di sini bukan saya sebagai gembala, enggak. Tapi yang saudara layani di sini adalah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab untuk itu. Makanya dia bilang begini, jangan goyah. Berdiri teguh. Jangan goyah, artinya begini, berdirilah teguh dalam hatimu bahwa engkau melayani Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagimu, yang menyelamatkan engkau dari dosa. Haleluya. Nah, kalau sudah sampai di situ, ketika kamu mulai teguh, punya motivasi yang teguh, benar melayani Tuhan, baru dia bilang begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, kalau sudah demikian, mari kita berlomba-lomba, giat, ya, berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Bukan melayani gereja, bukan melayani pendeta, bukan melayani koordinator, bukan melayani apa saja, enggak. Tapi kita melayani Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Nah, makanya saya bilang ini, ketika datang ke gereja, setting hatimu bukan untuk menerima. Halo? Dengar sekali lagi. Datang ke gereja, setting hatimu bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Bilang kiri kanan, setting hatimu hari ini jangan datang untuk menerima, tapi untuk memberi. Bilang kiri kanan, ayo, 1, 2, 3. Saudara lihat gini, kamu datang ke gereja sebenarnya bukan untuk menerima. Kamu datang ke gereja untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kok nggak ada amin? Kamu datang ke gereja itu untuk memberi. Komunitas ini kita pakai untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Loh Pak, saya cuma datang dulu. Kamu buangkan waktu. Haleluya. Kamu berikan waktu bagi Tuhan. Dan setuju katakan amin. Kamu berikan hati bagi Tuhan. Kamu mau menerima firman Tuhan, kamu sedang setting hatimu untuk menerima firman itu, dan kamu kembalikan lagi bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Jadi cuma bukan datang terima saja, enggak. Tapi kamu mau memberi sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Hatimu yang terbaik kamu berikan bagi Tuhan, karena dirubah oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, makanya gini saudara, kita harus punya komitmen. Kita harus memiliki komitmen untuk melayani di gereja. Dengar sekali lagi, kita harus memiliki komitmen untuk melayani di gereja. Karena kita punya hak dan kita punya kewajiban di dalam gereja tempat kita bertumbuh dan kita berbuah. Itu, kita harus punya komitmen itu. Gak boleh lagi kita lari dari komitmen itu. Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab banyak sekali, ya, orang-orang di dalam Alkitab itu yang melayani Tuhan walaupun dia sedang sakit, dia sedang masalah, dia sedang persoalan, dia tidak peduli. Kenapa? Karena dia mau melayani Tuhan. Ya,
Coba lihat, kok kita bicara siapa? Banyak saudara. Kita bicara Yusuf, dia dalam persoalan, dia dalam masalah, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia tidak menyalahi kebenaran yang ada yang dia dapat dalam Tuhan. Dia tetap sabar, dia tetap tunggu. Dia sedang memberikan hatinya bagi Tuhan. Apa yang kamu berikan bagi Tuhan hari ini? Kalau kamu datang di sini cuma kepingin cari jodoh, halo, yang masih jomblo, halo, yang masih jomblo, halo, atau cari teman, ya, punya teman di sini diajak ke sini, datang cuma begitu aja. Oh, kepingin cuma ini aja. Jadi mau menerima sesuatu, kamu tidak memberikan sesuatu yang terbaik dari hidup untuk Tuhan. Kita harus memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Jadi jangan bilang gini, oh kalau ke gereja kan saya cuma mau dengar firman Tuhan. Bukan itu saudara. Tapi kamu mau siapkan hatimu yang terbaik enggak? Berikan bagi Tuhan. Supaya firman itu masuk dan mengubah seluruh hidup kamu. Nah ketika pola pikir itu ada dalam hidup kamu, pasti perubahan terjadi. Kan banyak orang begini, setting hatimu, dengar saja, terima saja. Makanya apa? Lama-lama ya begitu, terus menerus. Dia jadi apa? Jadi ahli Farisi, ya, ahli Taurat, betul kan? Hamba Tuhan atau orang lagi khotbah di sini, dia catat yang salah. Oh ini, oh ini ayat ini harusnya nggak begini nih, ayat ini nggak begini nih. Baru nanti dia mau melaksana itu mah, berita itu mau begini. Ya, saudara. Orang seperti itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan berbuah. Haleluya. Enggak begitu. Tapi hidup kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan kita. Jadi kita harus punya komitmen untuk melayani di dalam gereja ini. Karena ini tanggung jawab kita. Amin. Ya. Terus apa lagi? Kita harus fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Dengan baik, kita harus fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Jadi melayani jiwa-jiwa yang terhilang, melayani jiwa-jiwa yang datang. Saudara bisa melayani mereka. Ya, itu yang harus kita lakukan. Makanya hampir setiap minggu saya dengan teman-teman CGKK itu ketemu. Ya, kita ngobrol. Ini sekarang waktu kalian untuk melayani. Ya, di CGKK itu ada jemaat-jemaat yang memang butuh pelayanan. Di situ kalian lakukan. Jadi kita fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa itu benar-benar membawa juga jiwa baru untuk datang kepada Tuhan. Mereka bertumbuh, mereka teguh, mereka berbuah, dan makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita harus benar-benar fokus untuk membawa jiwa-jiwa. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 kan dia bilang ini, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi tanggung jawab kita adalah membawa orang untuk mengenal Kristus. Tanggung jawab kita adalah membawa orang untuk mengenal Kristus. Yang setuju katakan amin. Semua kita di tempat ini punya tanggung jawab yang sama. Bukan pendeta saja, ya, tapi semua kita punya tanggung jawab. Karena firman Tuhan tidak ditujukan hanya kepada pendeta, ya, tapi firman Tuhan ditujukan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kita harus fokus kepada jiwa-jiwa. Yang ketiga, yang ini, berkolaborasi dalam pelayanan gereja. Jadi kita harus bekerja sama dalam melayani. Oke lah, saya kepala, tapi nggak mungkin saya bekerja ya seperti tangan, gitu kan? Saya mungkin nggak bisa seperti kaki, saya nggak mungkin seperti mata, saya cuma bisa jadi kepala. Nah, teman-teman yang bisa jadi tangan, yang berkolaborasi lah, bekerja sama, teman-teman yang bisa jadi kaki. Karena kita gini, kita bilang gini, kita ini tubuh Kristus. Di tubuh Kristus itu ada kepala, ada mata, ada hidung, ada kuping, ada tangan, ada kaki, dan ada segala macam. Semua orang tidak punya itu, tapi kita masing-masing punya beberapa di situ. Nah, mari kita bekerja sama untuk melangkah. Karena begini, ketika tubuh Kristus itu menjadi sempurna di dalam gereja ini, maka lihat, akan ada terobosan besar terjadi. Yang setuju katakan amin. Dalam pelayanan begini, nah ini kadang-kadang yang kita nggak ngerti, ya. Kita pikir gini, sudahlah biar sih itu yang melayani aja, yang saya mah nggak usah. Enggak, yang terkecil dari kita pun kita butuhkan. Yang setuju katakan amin.
Yang terkecil dari kita pun kita butuhkan. Apa yang paling kecil dalam tubuhmu? Coba kalau itu nggak ada, kira-kira kamu senang nggak? Kira-kira kamu sehat nggak? Enggak. Apa yang paling kecil sih? Coba aja. Tiba-tiba itu diangkat, tidak ada daripadamu. Pasti nggak bagus aja. Makanya yang terkecil dari kita pun kita butuhkan. Begitupun dengan tubuh Kristus. Kalau kita ini tubuh Kristus, maka kita butuh begini. Ada orang yang jadi kepala, ada orang yang jadi mata, ada orang yang jadi kuping, ada orang yang jadi tangan, ada orang yang jadi kaki, ada orang yang jadi hidung, ada orang yang jadi mulut, ada orang yang jadi apa. Nah, kalau itu sudah sempurna di dalam gereja ini, di GBI Rock Cianjur, dengar, maka ada banyak terobosan-terobosan besar. Bahkan ada banyak mujizat-mujizat besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena tubuh Kristus sempurna. Haleluya. Nah, mari kita berkolaborasi dengan itu. Ya, kita kolaborasi, kerjasama. Saudara mungkin gini, Glenn, saya nggak bisa nyanyi Pak Ampi. Yang ngomong kecil ini, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa di mana lagi? Ngajar, rocky, nggak bisa. Ya udah, kamu bisa apa? Pasti ada sesuatu yang kamu bisa di situ. Saya bisa mungkin senyum, salaman. Semua orang kan punya senyuman kan? Dan pasti manis. Coba senyum kiri kanan. Muka-mukanya semua yang ngantuk semua. Coba lihat senyum kiri kanan, manis kan itu. Nah, pakai itu untuk bawa orang datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita punya talent, kita punya karunia untuk mungkin nyanyi, main musik, jadi di multimedia, sound, dan juga sebagainya. Kita pakai semua. Keluarkan, maksimalkan untuk melayani itu. Amin. Ya, kita lihat. Pelayanan adalah pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi pelayanan di gereja itu adalah pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Yang merasa dirinya gini. Ini sederhana kalau saya tafsirkan. Sederhananya gini. Yang merasa dirinya diciptakan oleh Allah, dia harus melayani. Halo? Dengar. Yang merasa dirinya diciptakan oleh Allah, dia harus melayani. Yang setuju katakan amin. Siapa yang merasa dirinya diciptakan oleh Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Turun tangan. Siapa yang merasa dirinya tidak diciptakan oleh Allah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang benar aja, tadi saya lihat ada beberapa yang gak angkat tangan. Halo? Dengar, yang merasa diri kita buatan Allah atau diciptakan oleh Allah, itu wajib melayani. Wajib melayani juga di gereja. Nah terus kita lihat nih. Dia bilang gini, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Wah. Jadi gini saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita terpisah dari Allah, ciptaan itu rusak. Yang setuju katakan amin. Ketika Yesus datang, dia pulihkan kita yang percaya kepada dia menjadi ciptaan baru. Nah, yang orang yang diciptakan baru, yang hidup di dalam Kristus, dia wajib juga melayani. Amin. Dia wajib melayani. Siapa di sini yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Angkat tangan. Wajib melayani. Dengar baik, wajib melayani. Lalu dia punya bilang gini, kata ini. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melayani. Halo. Jadi kalau kita ditebus oleh darah Yesus, itu wajib untuk melayani. Udah, itu aja, sederhananya begitu. Nah, mari dengar ini baru bagus. Kalian lihat ini, kenalkan orang ini. Ya, dia bilang begini, Anda diciptakan untuk melayani. Jika Anda tidak melayani, maka Anda akan kehilangan tujuan Anda diciptakan.
Halo, itu Nick Fujifi. Dia bilang gitu. Dia bilang gini, Anda dan saya diciptakan untuk melayani. Jika Anda tidak melayani, maka Anda akan kehilangan tujuan Anda diciptakan. Wow. Dia lahir kaki dan tangannya nggak ada, tapi dapat istrinya cantik banget, sempurna. Haleluya. Tuh, istrinya cantik, anak-anaknya juga cantik dan ganteng. Semuanya karena siapa? Karena Tuhan. Haleluya. Lihat dia bilang tuh, jika Anda tidak mau melayani, berarti Anda sedang apa? Mengingkari keberadaan Tuhan di dalam hidup Anda. Karena Anda diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk melayani. Oh iya dong, coba lihat. Adam ketika dia diciptakan, untuk apa? Untuk melayani. Kasih nama hewan, memelihara taman. Melayani siapa? Melayani Bapa. Melayani Tuhan. Jadi tujuan kita diciptakan itu satu, melayani. Duh, orang-orang di Cianjur ya, sudah makan belum? Semalam tidur jam berapa? Hah? Cobalah respon sedikit biar enak ya. Coba lihat, saudara lihat itu. Jadi kalau kita sebenarnya ini kita diciptakan itu. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani. Kalau kita tidak melayani, kita kehilangan tujuan dalam penciptaan. Haleluya. Jadi layani Dia. Apalagi di tempat kamu bertumbuh, apalagi di tempat kamu berbuah, apalagi di tempat kamu makan. Maksudnya ini, makan firman Tuhan. Ya, makanan rohani yang kamu dapat setiap hari di mana? Di gereja. Kamu harus melayani di situ. Halo? Kita harus punya komitmen untuk itu dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat. Apa yang dapat dipelajari dari kita melayani? Yang pertama, membuktikan bahwa kita milik Kristus. Amin. Kenapa kita ini? Apa yang dapat dipelajari dari kita melayani? Kita melayani karena membuktikan bahwa kita ini milik Kristus. Dengar baik-baik. Kenapa demikian? Karena gini, hidup yang kamu hidupi saat ini bukan kamu lagi. Bukan punya kamu. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar harga untuk kamu. Semua harga itu sudah dibayar oleh Yesus. Harusnya kamu mati, tapi dibayar dengan darahnya yang suci dan kudus. Sehingga saat ini dirimu bukan milik kamu lagi, tapi milik Tuhan, milik Yesus. Kalau diri kamu milik Tuhan, maka layani Dia. Yang setuju katakan amin. Kamu harus melayani Dia. Halo? Siapakah kalau kamu punya pembantu di rumah, kamu gaji untuk apa? Untuk bekerja kan? Kamu gaji dia untuk bekerja, kalau nggak kerja kamu suruh apa? Berhenti, dipecat. Kamu mau dipecat dari Tuhan untuk jadi anaknya? Mau nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak mau melayani. Halo? Kalau nggak mau melayani, yang setuju katakan amin. Itu kerasnya begitu tuh, ekstrimnya begitu. Halo? Jadi jangan cuma duduk, terima aja. Enggak, setting. Kamu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang dapat kamu berikan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yes, itu. Yang kedua gini, karena kita berhutang segalanya, itu yang tadi saya bilang. Kita berhutang segalanya bagi Tuhan, dari Tuhan. Apa hidup kita itu hutang. Kamu berhutang sekarang bagi Dia karena Dia sudah menebus kamu dari dosamu. Dia membayar kamu dengan harganya yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya jadi gratis. Amin. Kamu gak usah bayar apa-apa, karena gak bisa bayar. Halo. Karena kita gak bisa bayar, makanya dikasih gratis. Makanya sekarang begini, kamu berhutang bagi Dia. Makanya kamu perlu melayani Dia. Amin. Itu terus yang ini, melakukan dengan setia. Apa? Ya, kamu udah tahu
hidup kamu ini milik Kristus, ya udah lakukan saja dengan setia. Apa yang dia mau dalam hidup, melayani dia, menyembah dia, memuji dia, meninggikan dia, berjalan bersama-sama dengan dia, melakukan kehendaknya dalam hidupmu, kebenaran dalam kehidupannya. Itu aja yang harus kita lakukan. Setia melakukan itu. Dengar, ketika kamu melakukan itu dengan setia, Tuhan ada di sana untuk menuntun engkau, menyertai engkau. Dan engkau tidak akan sendiri, karena dia akan berjalan bersama-sama denganmu. Setuju katakan? Ya. Yang kedua, saling melayani adalah wujud dari kesatuan tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kita melayani itu adalah wujud dari kesatuan tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus terpecah-pecah, jangan harap ada sesuatu yang terjadi. Nah, gereja ini pun demikian. Kalau ada perpecahan, jangan bilang ini, waduh pasti bertumbuh, nggak bakal. Nah, kita harus sehati sepikir, harus bekerja bersama-sama, harus bergandeng tangan. Ya, kamu jadi mata, kamu jadi kepala, kamu jadi tangan, kamu jadi kaki. Apa yang kamu punya, karunia apa yang kamu bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita wujudkan itu dalam gereja ini, supaya ketika tubuh Kristus sempurna di dalam gereja ini, maka terobosan akan terjadi. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, setuju katakan amin. Kita akan menjadi berkat bagi kota ini. Bahkan bukan hanya kota ini, tapi bangsa ini. Harus tubuh Kristus dulu sempurna di sini. Amin. Jangan pecah-pecah. Ya. Nanti satu sudah melayani bagus, dia melayani bagus. Loh, kamu apa? Gitu kan? Kamu pasti punya sesuatu. Pakai, gabung sama-sama. Kita rayakan sama-sama, celebrate bersama-sama. Itu supaya apa? Supaya ada perubahan yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi jelas kayak gitu, saudara. Kalau kamu mau lihat Kristus, kamu harus bersatu. Kita nggak boleh terpecah-pecah. Bahaya kita, hancur nih pelayanan kita. Tapi ketika kita bersatu bersama-sama, melayani bersama-sama, itu yang disebut dengan Kristus. Kalau Tuhan Kristus itu sempurna di dalam gereja ini, maka kita akan lihat banyak perkara-perkara besar, banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mari kita lihat sikap yang harus dikembangkan juga untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus. Ya harus saling menghormati dong satu dengan yang lain. Sikap itu yang harus kita bangun kan? Harus saling menghormati, tahu posisi masing-masing. Amin. Tahu posisi. Jangan asal gitu. Kadang-kadang kan kita suka asal. Nggak dijadwal begini marah. Loh kamu apa? Kan gitu. Dijadwal 1 kali maunya 5 kali. Kan kacau. Padahal bulan itu cuma 4 kali doang. Nah, kita harus jaga tuh. Kita harus tahu, saling menghormati. Dia posisi, dia siapa, gitu. Jadi kita harus lihat, oh hormati. Tapi kita juga sebagai pemimpin, ya harus tetap menghormati. Ya, jangan anggap mereka sebagai orang lain. Itu yang bisa diperintah-perintah, nggak bisa. Pelayanan itu mengasihi. Haleluya. Pelayanan itu bisa merangkul, mengasihi. Ya. Memang ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Karena bisa aja orang ditegur 1 kali nggak mau, orang ditegur 2 kali nggak mau. Kita kan bilang kalau 3 kali nggak mau, ya udah, anggap saja dia nggak percaya Tuhan. Kan begitu kan? Itu Alkitabiah. Gitu. Tapi kita kan maksudnya gini, kita tetap harus menjaga itu, saling menghormati satu dengan yang lain. Tahu juga batasan umurnya, ya. Jangan sampai, kamu padahal umurnya udah lebih dari kita. Kita harus jaga itu. Amin. Gitu. Jadi kita harus saling menghormati. Yang kedua, saling memperhatikan. Nah, ini juga penting, ya, di dalam membangun tubuh Kristus. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dia ada di mana, ya? Dia lagi ngapa? Dia lagi kesusahan apa? Dia lagi butuh apa? Itu kita harus lihat, harus saling memperhatikan. Bahkan tubuh yang paling lemah, kita harus memberikan prioritas utama. Wow, itu Alkitabiah loh.
yang paling lemah dari tubuh itu, kita berikan perhatian yang lebih bagi dia. Itu Alkitab. Jadi kita harus saling memperhatikan satu dia yang lain, sehingga tubuh Kristus itu terbangun sama-sama. Yang setuju katakan amin. Ini kan nih, menjaga perasaan orang lain. Amin. Harus jaga dong perasaan orang lain. Nah kadang-kadang kan kita suka keceplosan, gitu ya. Kadang-kadang suka keceplosan. Apa sih? Kok orang itu begitu lagi? Kenapa sih naik panggung lagi? Begini. Ya kamu nggak pernah naik panggung, duduk di bawah aja ngomel terus. Nah itu. Padahal kamu punya tanggung jawab juga untuk naik panggung kan? Kamu punya tanggung jawab juga untuk melayani kan? Nah kamu nggak pernah kan pakai gitu? Terus di tempat duduk tinggal ngomel-ngomel aja, nunjuk-nunjuk pakai mulut, sampai mulutnya udah monyong-monyong ke kiri ke kanan, udah panjang 5 cm lagi, kacau. Nggak bisa kayak gitu. Kita harus tetap menjaga perasaan orang lain. Amin. Kalau mau tegur bisa nggak? Bisa tegur. Tegur dengan penuh kasih kata firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tegur dengan penuh kasih. Jadi setiap koordinator harus dengarin supaya dalam pelaksanaannya itu tidak ada tabrakan sana sini. Tapi kita saling. Kata saling itu penting di dalam pelayanan. Ya, kata saling itu penting di dalam pelayanan gereja. Sangat-sangat penting. Kalau kita nggak saling, nah, jadi salib deh gitu. Di mana ada kesatuan, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Mazmur 133. Yang setuju katakan amin. Gini deh. Jadi di mana ada kesatuan, pasti Tuhan akan mencurahkan berkat. Maka saya bilang gini, kalau kesatuan tubuh Kristus ada di tempat ini, wow, pasti luar biasa. Tuhan akan kerjakan perkara-perkara besar di tempat ini. Kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya? Gereja ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Loh, kok nggak amin sih? Belum lapar loh, belum jam 12 ini. Jadi, mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, diperlengkapi dengan karunia rohani untuk melayani. Jadi gini saudara, ketika saudara punya karunia rohani, saudara harus melayani. Dan semua orang pasti punya karunia rohani. Minimal satu ada di situ. Karena Tuhan berikan itu bagi kita. Minimal ada satu karunia rohani dalam hidup kita. Nah kamu dan saya harus pakai itu. Untuk apa? Untuk melayani. Karena karunia rohani diberikan bagi kita itu tujuannya untuk melayani. Nah terutama melayani di gereja. Itu Alkitab bilang begini, 1 Korintus 12:4-6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Wow. Jadi gini, saudara punya karunia itu dengan bukan saudara yang bisa lakukan itu. Allah yang memberikan itu akan melakukan itu dalam saudara. Asal saudara mau lakukan, asal saudara mau melayani, asal saudara mau pakai itu. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan bilang begini lagi, udah saya nggak bisa Pak. Bisa, kamu yang nggak mau aja. Itu bisa, cuma kita nggak mau aja. Coba kalau saudara bilang ini, Pak, Bu, saya mau melayani. Ya udah, mari kita lihat karuniamu di mana, kita pakai. Pasti bisa. Kenapa? Karena yang mengerjakan di dalamnya bukan kamu, tapi Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Itu yang harus kamu lagi lakukan. Kalau nggak bisa. Apa tujuan Tuhan adalah pemberian karunia rohani yang satu? Untuk memuliakan Tuhan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu memuliakan Dia dengan karunia yang kamu punya. Nah, bagaimana kamu memuliakan Dia kalau kamu nggak pakai karunia itu? Halo? Bagaimana kamu memuliakan Dia kalau kamu sendiri nggak mau melayani? Kamu nggak pakai karunia yang Tuhan kasih ke kamu? Nggak bisa. Makanya penting pakai karunia itu, supaya itu tujuannya memuliakan Sang Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yang kedua, untuk melayani sesama. Ya udahlah,
Karunia rohani itu Tuhan kasih ke kita supaya kita melayani satu dengan yang lain. Ya, biasanya kalau kita melayani kan bisa di rumah, bisa. Tapi Tuhan pakai komunitas kita di gereja juga untuk membangun. Karena kamu dapat sesuatu yang besar, sesuatu pengajaran yang benar itu dari sini, dari gereja. Jadi kamu harus punya komitmen melayani di gereja. Ya, membantu atau melayani sesama di gereja. Teman-teman kita di sini. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga begini, untuk menyutakan kuasanya bagi dunia. Iyalah. Jadi gini saudara, ketika kamu diberikan kuasa, karunia untuk menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, dengar, jangan bilang gini, itu aku. Enggak, bukan. Yang menyembuhkan itu Yesus. Amin. Cuma Tuhan pakai kamu. Kamu dan saya cuma Allah. Yang setuju katakan amin. Ingat, Allah itu tanpa orang gak bisa buat apa-apa kan? Kamu punya pisau di rumah kan? Kamu bisa bilang bahwa pisau itu bagus, tajam. Kenapa? Karena kita ada yang pakai. Benar kan? Ada yang pakai. Nah kalau gak pakai, kira-kira bisa tahu gak itu tajam? Gak bisa. Karena belum dipraktekkan, belum diuji. Tapi ketika ada orang yang pakai pisau itu, baru dibilang, waduh pisau ini keren. Ya kan? Pisau itu bagus. Sama, kamu punya karunia. Kalau Tuhan gak pakai itu, gak bisa. Haleluya, akan begitu saja. Tapi Tuhan pakai kamu untuk bisa menyembuhkan orang lain. Tuhan pakai kamu untuk bisa membangkitkan orang lain. Bisa membangkitkan orang mati. Tuhan pakai kamu untuk berdoa supaya orang itu dikuatkan. Haleluya. Tapi begini, ujungnya supaya dia yang ditinggikan, dia dimuliakan. Supaya mereka tahu bahwa kamu punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Karunia adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi karunia itu titipan Tuhan bagi kita. Kamu harus mempertanggungjawabkan itu. Halo? Jadi kalau kamu nggak pakai, ya kamu tidak orang yang yang tidak bertanggung jawab. Ketika Tuhan kasih karunia bagi kita, kita harus pertanggungjawabkan itu dengan apa? Memakainya untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Amin. Amin. Jadi hari ini siapa yang punya karunia? Tolong dipakai untuk memuliakan Tuhan. Gereja ini siap untuk saudara melayani bersama-sama dengan kita. Ada koordinator masing-masing, saudara boleh ya cari mereka dan bilang, Pak, Bu, saya punya saya punya karunia ini begini-begini. Ya sudah, silakan kita lihat. Kalau kamu sudah tertanam di sini, pasti kami akan kasih kesempatan untuk melayani. Amin. Haleluya. Yang terakhir, maju ke depan pemuji-pemusik. Nih, menyalurkan kasih dalam melayani. Jadi setiap pelayanan kita itu dasarnya cuma satu. Apa? Dalam setiap pelayanan kita dasarnya cuma satu. Kasih. Kalau nggak ada ini, nggak bisa melayani. Sekali lagi saya ulang, kalau nggak ada kasih, nggak bisa melayani. Kamu mau melayani pakai apa? Nggak bisa. Perhatikan, kita bilang begini, ini keren. Penjelasannya panjang nih sebenarnya, cuma saya nggak punya waktu untuk menjelaskan. Cuma secara singkat saya akan jelaskan. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3, dia bilang ini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kadang-kadang orang bilang begini, kalau kamu memberikan sesuatu bagi orang lain, saya sudah memberikan sesuatu bagi orang lain, itu sudah melayani. Belum tentu. Halo, belum tentu. Bahkan Alkitab bilang begini, sekalipun kamu berikan dirimu untuk dibakar bagi orang lain, sekalipun itu nol besar di hadapan Tuhan. Kalau kamu tidak punya sikap hati yang benar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Kalau istilahnya, kalau kamu tidak punya kasih, halo? Kamu mau memberi semua harta kamu kepada orang lain, belum tentu itu pelayanan, belum tentu itu kasih.